Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jaya Farm. Di video kali ini kita akan bahas apa yang menyebabkan peternak kemitraan itu gagal. Ya, kegagalannya ini bukan sekali dua kali, Pak. Bahkan itu sampai 3 kali dalam setahun, atau bahkan tidak ada sama sekali yang namanya untung. Ini lebih parah lagi. Ya, kita akan bahas di sini. Yang pertama yang menyebabkan peternak kemitraan itu gagal, terlalu hemat. Terlalu banyak spekulasi kalau hemat bisa untung. Contoh, ngasih pemanas hemat-hemat, beli sekamnya hemat-hemat. Apa jadinya? Pemanasnya kurang, ayam broilernya itu kedinginan. Yang terjadi, ayam broilernya ngumpul di sekitar pemanas, ayamnya malas beraktivitas dan tidak terjadi feed intake yang bagus. Ya, karena ayam sibuk mencari panas gitu. Jangan terlalu hemat soal pemanas ini, Pak. Semuanya akan dibayar di saat Anda panen gitu. Cukupi saja pemanas Anda, jangan takut rugi, jangan takut uang Anda berkurang gitu loh. Di ayam broiler ini apa yang Anda keluarkan itu akan Anda petik di panen nanti. Selanjutnya hemat masalah sekam. Mungkin di daerah Jawa ini ya. Daripada Anda berhemat-hemat masalah sekam, lebih baik sekalian Anda buat saja rak dan beternak tanpa sekam. Sudah banyak kok yang namanya orang beternak dengan tanpa sekam itu, dengan buat rak. Tulis saja di YouTube beternak ayam broiler tanpa sekam dengan sistem rak. Di situ panduannya sudah lengkap. Daripada Anda menghemat sekam itu, misalnya biasanya kebutuhan sekam Anda itu 500 karung. Anda hematlah mungkin jadi 300 karung. Kan hemat 200 karung itu. Bagi Anda mungkin lumayan bisa menghemat pengeluaran. Tapi bagi ayam broiler itu fatal. Karena sekam sangat berguna bagi ayam broiler sebagai selimut dan penghangat tubuh. Ini banyak ini ya tipe-tipe peternak ini yang hemat, spekulasi, bilangnya menambah keuntungan sebagai macam, padahal itu hanya menambah kerugiannya sendiri. Menghemat penerangan kandang atau menghemat lampu dengan tujuan menghemat pembayaran listrik. Saya ngerti bayar listrik itu mahal, tapi kalau kandang Anda kurang terang, efeknya ayam broiler Anda akan malas makan di malam hari. Dia akan malas bergerak dan memilih tidur gitu loh, Pak. Jadi kalau Anda misalnya dengan tujuan menghemat, misalnya aturannya itu kandang Anda itu SOP-nya 50 buah lampu harus dipasang. Anda hemat jadi 30. Ya, Anda pasang akal-akalin di tengah aja dipasang lampunya, kanan kiri nggak dipasang. Efeknya ayam broiler Anda nanti lambat tumbuh. Pencahayaan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ayam broiler karena berhubungan. Kalau ayam broiler itu cahaya tidak cukup terang, dia jadi malas makan, Pak. Makanya ada aturannya berapa lux pencahayaan ayam broiler itu. Jadi jangan sayang-sayang itu soal lampu itu. Tapi jangan berlebihan juga. Dipaskan saja terangnya pas gitu. Kalau terlalu terang nanti Anda kasih lampu sorot jadi silau ayamnya. Menghemat gaji ABK atau kata lainnya pelit sama ABK. Ingat, ABK adalah ujung tombak usaha Anda. Kalau Anda terlalu kecil menggaji ABK, mendekati yang namanya keluar dari prinsip kemanusiaan, ayam broiler Anda akan jarang berhasil, Pak. Karena kenapa? ABK Anda akan berpikiran yang negatif. Negatif ini seperti ini. Ayam berhasil, ayam bagus, gaji saya pun tetap sama. Dan efeknya dia akan menjual ayam broiler Anda tanpa sepengetahuan Anda. Perhatikan saja itu. Ya, jadi berilah gaji sesuai dengan apa yang dikerjakan ABK Anda. Kalau ayamnya bagus, berilah gaji dengan bonus. Ya, sesuaikan dengan prestasinya. Jangan Anda hemat dengan tujuan keuntungan Anda sendiri yang lebih besar, sedangkan ABK Anda itu menderita. Jadi buatlah sama-sama enak. ABK enak, bosnya enak gitu loh. Bosnya untung, ABK juga untung. Dengan begitu, peternakan ayam broiler Anda akan lebih maju. Karena kenapa? ABK akan merasa, kalau ayam ini gagal, saya akan dapat duitnya sedikit. Berbeda kalau gajinya itu terlalu pelit Anda kasih, mau rugi mau untung bukan urusan saya, yang penting saya jual ayam Anda keluar gitu loh. Ya, hati-hati dengan permasalahan gaji ABK. Bos yang pemalas di sini dia malas ngontrol kandang. Umur ayam berapa nggak tahu, ukuran ayam broiler berapa nggak tahu, pakan masuk nggak tahu, pokoknya semuanya dihandle oleh ABK. ABK itu bukan dewa.
ABK itu bukan tahu segalanya. Apalagi Anda beternak ayam broiler ini, pasti Anda yang lebih tahu dari ABK. Kecuali Anda hanya mengandalkan uang, punya modal, terus Anda ajak orang bergabung beternak dengan Anda, full Anda kasihkan semuanya. Tapi kalau Anda benar-benar peternak, ABK itu harus Anda cek terus, Pak. Kontrol terus. Ayamnya harus dikontrol terus. Bobotnya berapa hari ini, pakan masuk berapa. Kalau Anda nggak kontrol kandang Anda, iya kalau dapat ABK yang bagus. Udah dapat ABK yang tolol, maling pula. Itu gimana itu? Habis Anda dimakannya, Pak. 2-3 periode kandang Anda udah nggak ada lagi PT yang mau ngisi. Karena kenapa? Rugi terus. Ya. Rugi terusnya kenapa? Ayamnya sakit. Terus ayamnya hilang. Pakan dijualin ABK, Anda nggak tahu. Pokoknya terima laporan bos aja. Siap bos, oke bos, oke bos. Jadi cek, kontrol kandang Anda itu secara berkala. Jangan semuanya dikasihkan ABK. Bahkan saya dulu waktu masih beternak ayam broiler, saya itu tidur di kandang untuk masa-masa 1-14 hari. Ya, untuk mengontrol masa brooding biar nggak ada kesalahan. Karena masa brooding itu pondasi ketika Anda panen, penentunya itu. Kalau masa brooding Anda jelek, panen Anda juga pasti jelek. Ya, kontrol kandang Anda secara berkala. Salah ikut PT kemitraan atau salah pilih. Mungkin kebetulan dapat PT kemitraan yang abal-abal, bibitnya jelek, pakannya jelek, ayamnya susah untung. Ini hati-hati bagi Anda yang ingin bergabung di kemitraan. Saya sudah berulang kali bilang, cek sebelum bergabung dengan PT kemitraan. Caranya gimana? Datangi peternak-peternak terdekat dengan Anda yang bergabung dengan PT kemitraan. Tanyain tuh, berapa kali untung dalam setahun? Ya, berapa kali untung dalam setahun, berapa kali rugi dalam setahun? Terus tanya keluhan-keluhan dia selama bergabung di PT kemitraan itu apa saja. Kalau misalnya dia bilang PT-nya bagus, ini untungnya dalam setahun itu dia tidak pernah rugi hanya beberapa kali, silakan Anda bergabung kalau dia sudah bilang bagus. Peternak itu jarang Pak bohong kalau soal PT. Jadi kenapa seperti itu? Peternak sama PT ini kayak sebenarnya bermusuhan tapi dalam satu payung, saling butuh gitu loh. Dia akan bilang bagus kalau memang benar-benar bagus, dan dia akan bilang jelek kalau memang PT itu jelek. Teliti sebelum bergabung. Jangan asal bergabung karena tergiur dengan kontrak dan pakan yang murah. Bibitnya murah, pakannya murah gitu loh. Jadi tergoda, ingin bergabung. Akhirnya apa? Memang beneran dapat bibit yang benar-benar murah sesuai dengan kualitasnya. Memang dapat beneran pakan yang murah sesuai kualitasnya. Efeknya ayam broiler Anda susah besar. Panen Anda lebih lama, bahkan ayamnya kecil-kecil. Ya, jadi hati-hati dalam pilih kemitraan ayam broiler. Menyepelekan manajemen pemeliharaan. Contoh, tempat air minum otomatis harusnya dibersihkan setiap hari. Karena disepelekan, dicucilah 3 hari sekali. Efeknya tempat air minum otomatis lebih kotor dan berlumut dan menjadi sarang E. coli. Dalam manajemen pemeliharaan ayam broiler ini Pak, kalau ada opsi terbaik, pilihlah yang terbaik. Contoh lagi, air minum ayam broiler lebih bagus dikasih kaporit. Karena kenapa? Berfungsi membunuh kuman. Tapi kalau nggak dikasih kaporit juga tidak apa-apa. Karena ayam broiler sudah minum obat. Pilih opsi terbaik. Kasih ayam broiler itu tempat air minumnya kaporit. Jangan nggak dikasih. Hal-hal kecil seperti ini bisa menyebabkan suatu peternakan rugi gitu loh. Ini berkaitan erat juga dengan kontrol anak kandang Anda. Kalau anak kandang Anda misalnya malas nyuci tempat air minum itu, Anda cek 1-2 kali tempat air minum ayam broiler Anda itu berlumut. Udah Pak, pecat saja daripada Anda nanti yang dipecat PT. Lebih baik dia yang Anda pecat. Masih banyak orang yang pengen gaji besar di tempat ayam broiler ini. Kenapa saya bilang gaji besar? Kalau tempat peternakan ayam broiler yang bagus, menggaji ABK-nya pasti gajinya besar. Kenapa seperti itu? Jelas, kerjanya 24 jam. Untungnya juga lumayan besar kalau berhasil. Bang, kalau nggak berhasil gimana gaji ABK-nya Bang? Kok masih besar terus gajinya? Itulah perlunya menggaji ABK itu sesuai dengan prestasinya. Contoh dengan kiloan per ekor. Kalau misalnya IP-nya besar dikasih bonus. Kalau IP-nya kecil nggak dikasih bonus.
Jadi ketika Anda misalnya untungnya tipis, gaji ABK-nya juga ikut tipis. Kalau untung Anda besar, gaji ABK Anda juga ikut besar gitu loh. Dengan begitu, peternakan ayam broiler Anda akan lebih maju. Ya, jangan anggap sepele masalah-masalah manajemen kecil-kecil yang seperti ini. Ada atap bocor sedikit, nggak mau dibenarin, dibiarin saja. Ya, makanya pilih ABK itu benar-benar ABK, bukan ABK yang abal-abal, sekedar yang ketika mendengar gaji. Berapa ya kira-kira gaji di kandang ayam broiler sana, dikasih 7 juta. Tujuannya gaji gitu loh. Nggak ada tujuan dia ingin bertahan lama di kandang itu, ingin memajukan kandang itu, karena dia sadar kalau kandang ayam broiler itu maju, otomatis dia juga maju. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, satu lagi, jangan lupa sedekah, karena sedekah berkaitan erat dengan kesuksesan Anda di dunia dan akhirat. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.